berkaitan dengan produksi. Ini berkali-kali dimention juga tadi oleh Pak Roy, kemudian juga dari Pak Maino begitu ya, seperti apa tentunya kita perlu bersama-sama menerapkan strategi untuk meningkatkan produktivitas gula. Tadi disampaikan bahwa memang challenge-nya banyak Bapak, apalagi berkaitan dengan kondisi lingkungan, cuaca, kemudian juga berbagai hal begitu yang kita hadapi ke depannya. Tapi tentu dibutuhkan strategi untuk menghadapi hal ini, termasuk adalah dari sisi teknologi begitu. Seperti apa? Mungkin arahan dari BRIN ke depannya, Pak Rizal. Terima kasih Mbak Iva, Bapak Ibu dan para pemirsa sekalian. Saat ini pemerintah sudah mengeluarkan peraturan Presiden nomor 40 tentang swasembada gula ya, yang kita targetkan tercapai pada tahun 2028. Dan untuk merealisasikan Perpres ini sudah keluar juga peta jalan yang dikeluarkan oleh kantor Menko. Ada beberapa isu yang terkait dengan upaya untuk meningkatkan produksi ini. Pertama tentu terkait dengan benih, Mbak, ada benih atau bibit ya. Kemudian yang kedua, upaya-upaya kita untuk memperbaiki, merevitalisasi pabrik-pabrik yang ada, terutama yang ada di BUMN. Dan yang ketiga tentu untuk menarik agar petani kembali bergairah untuk ikut dalam budidaya gula tebu ini. Nah, tiga hal ini yang menjadi perhatian kita. Dari sisi riset, kita tentu dulu kita dikenal sebagai penghasil gula yang nomor satu di dunia karena kita mempunyai benih atau bibit-bibit yang baik. Dan saat ini yang akan kita bangkitkan lagi Mbak Iva ya. Jadi BRIN termasuk salah satu garda terdepan dalam mengembangkan perpenihan dari tebu ini. Dan kita berharap kita bisa mengembalikan kejayaan benih tebu kita sehingga nantinya produktivitasnya seperti yang kita targetkan bisa meningkat dari saat ini sekitar 72 bisa menjadi 93 juta ton per hektar. Kemudian rendemennya bisa kita tingkatkan dari saat ini sekitar 6, bisa kita tingkatkan menjadi 11,2. Itu target kita dalam Perpres 40. Dan kita di BRIN mendukung penuh upaya-upaya yang terkait dengan pengembangan benih dan bibit. Itu yang utamanya, Mbak Iva. Oke, baik. Tadi sudah digambarkan begitu ya dari sisi target-target ataupun juga upaya yang akan dikembangkan begitu ya dari sisi produksi, kemudian juga tadi sudah disampaikan juga dari Bappenas begitu ya, strategi yang akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan gula untuk masyarakat Indonesia. Tapi mungkin kita akan melihat seperti apa dari Pak Roy begitu ya, ekspektasi ataupun juga perkiraan untuk permintaan gula di sepanjang tahun 2024 ini akan seperti apa, Pak? Ya, tentunya di retail kita memerlukan gula kristal putih atau GKP, gula konsumsi. Karena gula itu terbagi dua, ada yang rafinasi untuk produksi makanan minuman, manufaktur, dan juga gula kristal putih. Nah, GKP ini tadi sudah disampaikan Pak Maino, Pak Efrisal bahwa memang sudah mulai ada mitigasi yang dilakukan untuk masalah produksi yang selalu menjadi persoalan dan ini perlu kita pecahkan bersama. Tetapi kami menggarisbawahi juga untuk pengadaan ini karena kita tadi sudah tahu bahwa memang produktivitas kita belum bisa menyangga kebutuhan nasional sehingga kita harus impor. Nah, import ini berarti ada yang mengimpor, ya. Jadi ada hal-hal yang kita bisa kontrol yang tadi, ya, produksi misalnya, ya, benihnya dan pupuknya, air dan sebagainya. Tapi ada yang nggak bisa kita kontrol ketika sudah keluar kuota importnya, tetapi importir swasta tidak melakukan fungsi importnya, sehingga ada keterlambatan impor yang mestinya misalnya Oktober 2023 kemarin sudah mulai karena memang sudah dikeluarkan SIP-nya, surat izin persetujuan impornya, kuotanya, tetapi ada beberapa yang mandek. Oke, alasannya apa, Pak? Sepengetahuan Anda, alasannya seperti apa, Pak Roy? Nah, kami bukan dalam posisi mereka karena mereka yang melakukan impor, tetapi yang jelas barangnya tidak ada. Yang sudah diberikan kuota itu mereka terlambat dan di dalam jejak digital sudah disampaikan bahwa Kepala Badan Pangan Nasional juga meminta untuk importir yang tidak layak itu, yang tidak komit itu, sudah diberikan kemampuan kuota tetapi tidak mengimpor, memang harus digantikan kepada yang tulus, ikhlas, yang memang kompeten karena ini masalah masyarakat, kebutuhan pokok. Gula adalah bagian 5 besar dari kebutuhan pokok bagi masyarakat selain beras, ya, minyak goreng, gula juga menjadi bagian pokok sehingga importernya ini tidak bisa lagi yang model ece-ece atau yang main-main atau yang, ya mohon maaf misalnya, yang jual beli kuota lah. Ini udah nggak bisa.
ke depan harus kita manage bersama bagaimana pengawasan melekat kita sehingga importer kita ini tidak terlambat waktu mengisi produksi kita yang memang saat ini sedang berolah untuk lebih meningkat lagi. Oke, baik. Saya akan langsung tanyakan ke Pak Maino. Begitu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Roy, bahwa memang dari sisi pengimpor begitu banyak yang tidak memanfaatkan kuota yang sudah diberikan. Bahkan tadi sempat juga disampaikan begitu ya, jangan sampai ada semacam jual beli kuota juga begitu. Seperti apa tanggapan Anda berkaitan dengan hal ini Pak Maino, dan apa yang menjadi latar belakang pengimpor ini tidak memaksimalkan kuota yang sudah diberikan? Baik Pak. Jadi memang ini melibatkan banyak stakeholder ya, bisa sampaikan Pak Roy tadi betul. Tentu dari satu sisi kita masih memang memerlukan importasi gula konsumsi ya sekitar 20% dari kebutuhan nasional 3 juta. Nah, tentu ini melibatkan beberapa kementerian lembaga terkait, termasuk juga dari Kementerian Perdagangan kaitan dengan sistem impor dan semuanya, dan termasuk teman-teman importir yang mendapatkan kuota impor, tentunya ini juga selalu sinergi ataupun kolaborasi dengan kami. Prinsipnya betul disampaikan Pak Kepala Badan Nasional, kita mendorong teman-teman yang sudah mendapatkan kuota harus segera merealisasikan. Nah, importasi ini juga memang ada yang bisa reguler, ada juga yang penugasan Pak Iva. Penugasan dalam artian teman-teman BUMN yang tentunya ini menjadi garda terdepan kita pemerintah. Kalau BUMN bisa merealisasikan dengan lebih cepat, dengan lebih tepat tentunya, harapan kami pasokan ataupun ketersediaan di masyarakat tentu tidak terganggu. Ya. Namun demikian kami sampaikan banyak pihak dan sebagian tadi yang juga mendapatkan kuota importasi gula ini, ya harapannya sama segera merealisasikan sesuai dengan target ataupun komitmen yang sudah disepakati bersama-sama di awal tentunya. Jangan sampai tadi korbannya adalah masyarakat banyak, masyarakat luas, kekurangan pasokan di masyarakat, harga melambung, tentu daya beli dan semuanya terganggu di masyarakat. Demikian, baik. Oke, baik. Tapi apakah dari sisi regulasi mungkin perlu diperketat begitu aturannya seperti apa Pak Maino? Singkat saja. Saya pikir setuju Pak, baik Pak, setuju dengan Pak Roy juga tadi, Pak Prof, harus sama-sama kita benahi agar kepastian pasokan, pemasukan dan distribusi tidak sekedar masuk, mungkin sudah masuk di Indonesia, tapi tidak segera terdistribusikan masyarakat, ini juga menjadi faktor juga.